Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya mau berbagi tentang sebuah buku yang berjudul The Interpretation of Culture yang ditulis oleh Clifford Geertz. Buku ini dipublikasikan pada tahun 1973. Buku ini saya pilih karena sebetulnya masih dekat ya atau nyambung dengan pembahasan kita sebelumnya tentang Ibnu Khaldun dan Mukadimah. Clifford Geertz ini sebetulnya saya kenal atau saya peroleh begitu baru belakangan ini karena sebelumnya selama beberapa semester saya sempat mengajar mata kuliah bisnis internasional. Di situ saya belajar beberapa konsep, misalnya dari Hofstede tentang universalism, particularism dari Trompenaars, kemudian tentang high context dan low context dan seterusnya, sampai kemudian saya bertemu dengan Clifford Geertz ini. Yang menarik teman-teman sekalian bahwa Clifford Geertz ini ternyata punya hubungan khusus dengan UGM, karena dulu pada tahun 52, Oktober 1952 sampai pertengahan sekitar bulan Mei 1953, beliau datang ke Indonesia, datang ke Jogja, kemudian belajar bahasa Jawa khususnya di UGM, karena pada saat itu beliau sedang mengerjakan disertasi S3-nya. Nah, beliau ini waktu itu mengambil S3 di Universitas Harvard. Kemudian gurunya atau pembimbingnya adalah sosiolog yang sangat terkenal, namanya adalah Talcott Parsons. Kemudian Talcott Parsons ini adalah orang yang dikenal sebagai penyalur gagasan dari Max Weber. Kapan-kapan mungkin kita perlu bahas lebih spesifik tentang Max Weber mungkin ya. Tapi kembali lagi ke Clifford Geertz. Disertasi beliau banyak menceritakan tentang kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa dan Bali, terus kemudian ada juga masyarakat di Maroko, nanti kita akan singgung sedikit di sana. Tapi di buku ini, di buku The Interpretation of Culture ini adalah semacam ringkasan atau catatan perjalanan atau pemikiran juga tentang konsep sosiologi dan antropologi menurut Clifford Geertz. Oke, jadi topik utama atau isu utama yang ingin disampaikan oleh Geertz adalah tentang gimana sih cara kita memahami kultur yang berbeda, bagaimana cara kita memahami kultur apabila kultur tersebut berasal dari waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda, atau manusia atau golongan yang berbeda. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa dalam tanda kutip memasuki pemikiran mereka? Itu yang menjadi pertanyaan yang coba dijawab oleh Clifford Geertz dalam buku ini. Nah, sebelum buku ini, pandangan umum tentang sejarah, tentang ilmu sosial adalah mengasumsikan bahwa kalau kita sudah membaca sebuah sumber, sebuah dokumen, atau sudah melakukan interview misalnya, maka kebenaran, truth itu akan muncul dengan sendirinya. Bahwa sumber-sumber yang tadi kita pelajari itu akan berbicara kepada kita. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, karena kita sebagai peneliti atau pengamat misalnya sudah punya semacam preconception, sudah punya semacam asumsi, sudah punya semacam setup atau pandangan atau tools, perangkat dalam melakukan penelitian, atau bahasa, atau bahkan kita sendiri sebetulnya sudah punya kultur sendiri atau gagasan-gagasan tentang society atau tentang masyarakat itu sendiri. Nah, makanya ketika kita mencoba menganalisis kultur yang berbeda, dicurigai nanti interpretasi kita akan menjadi bias, atau mungkin menjadi belok, atau mungkin menjadi intentional, ada maksud-maksud tertentu, sehingga apa yang kita peroleh menjadi tidak bersih lagi gitu. Nah, Clifford Geertz itu sebagai
salah satu antropolog yang cukup terkenal mengusulkan konsep yang disebut sebagai thick description, atau dalam bahasa Indonesia sering diistilahkan sebagai deskripsi mendalam atau tafsir mendalam. Tapi dalam pembahasan kali ini kita gunakan saja istilah thick description. Nah, kalau sebelumnya kultur itu dianggap sebagai sesuatu yang yang besar, yang makro, terus kemudian sebelumnya itu peneliti menganggap kultur ini adalah bagian dari struktur sosial, dari sistem ekonomi atau politik, pemerintahan dan lain sebagainya yang dilihat secara lebih universal. Padahal menurut Clifford Geertz kita tidak bisa menggunakan pandangan yang universal tersebut. Menurut beliau tidak ada yang namanya total definition atau general theory of cultural interpretation misalnya. Jadi nggak ada teori umum atau teori besar yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan atau menginterpretasikan semua kultur yang ada di dunia ini, atau istilahnya supreme theories, nggak ada yang semacam itu. Jadi misalnya tentang pencerahan di Eropa dengan pencerahan di Amerika tentu pasti berbeda, atau misalnya modernitas di Indonesia dibandingkan dengan modernitas di Afrika misalnya, tentu akan sangat berbeda sekali. Dan menurut Clifford Geertz, kalau kita ingin memahami manusia, memahami masyarakat, kita harus benar-benar melihat secara lebih dalam atau look closely at the culture. Kenapa begitu? Karena Geertz mengatakan di bukunya ini adalah sebagai berikut. Jadi, man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun. Jadi manusia itu seperti binatang atau seperti laba-laba begitu ya, yang terperangkap oleh budayanya sendiri, terperangkap oleh jaring-jaring yang sebetulnya dia buat sendiri gitu. Nah, oleh karena itu untuk memahami manusia, maka kita juga harus memahami jaring-jaring yang tadi, yang mengikat laba-laba atau hewan tersebut gitu. Dan melalui konsep ideasi ini itu kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, yang lebih valid. Beliau mengatakan bahwa so ideational culture does not exist in someone's head. Though unphysical, it is not an occult entity. Jadi walaupun konsepnya abstrak begitu, tapi kultur itu tidak terletak di kepala manusia. Kemudian walaupun itu sifatnya abstrak atau tidak berwujud, tetapi dia juga bukan sesuatu yang serta-merta lantas dikultuskan, karena ada bentuknya, ada fisiknya juga. Dan oleh karena itu untuk memahami kultur secara lebih objektif, kita harus melihat aspek semiotiknya, kita harus melihat tanda atau sinyal, kemudian kode, kemudian simbol, kemudian bahasa, linguistik, kemudian pictorial, gambar-gambar, lalu performatif, misalnya dari tarian atau gerakan, kemudian juga gesture, kemudian norma atau nilai-nilai yang menjadi jaring yang mengikat atau menjerat manusia tersebut. Karena yang disebut sebagai meaning itu terletak di jaring-jaring tersebut. Sehingga dengan memahami jejaring tadi, jejaring yang mengikat manusia itu, kita bisa mendapatkan semacam universal idea atau gagasan atau gambaran umum yang bisa kita manfaatkan untuk menjelaskan meaning tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ingin menganalisis budaya Indonesia, kultur Indonesia pada tahun 80-an misalnya, kita tidak bisa serta-merta misalnya kita ambil Rano Karno atau Ida Iyasa atau
Warkop DKI, Dono Kasino Indro, atau Kus Plus misalnya, terus kita masukkan ke dalam komputer, terus kemudian kita mendapatkan penilaian atau gambaran atas kultur Indonesia di tahun 80-an. Tidak bisa semudah itu, karena untuk memahaminya kita harus melihat atau harus menganalisis gimana sih kondisi politik di tahun 80-an, kemudian ada gerakan budaya seperti apa di sana, bagaimana sistem sosial yang terbentuk di masa itu, kemudian ada dinamika-dinamika apa yang terjadi, lalu gimana kaitannya dengan agama misalnya, atau dengan kultur-kultur yang lain, pop culture yang ada, dan seterusnya. Nah, dengan melihat kompleksitas itu, menganalisis satu persatu jejaring yang mengikat manusia tadi, barulah kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kultur. Kemudian kita juga harus berhati-hati, misalnya sebagai contoh penggunaan kata love atau cinta atau sayang begitu ya. Ketika dulu pertama kali saya pergi ke Inggris, kemudian naik bis kota begitu ya. Kebetulan drivernya atau pengemudinya perempuan, masih muda, dan ya cukup menarik lah. Terus kemudian beliau menyapa. Dia menyapa, "Morning love." Itu adalah sesuatu yang membuat saya kaget, kok gini ya? Ternyata setelah saya pelajari, saya cari tahu dan lain sebagainya, memang itu adalah sapaan informal yang berusaha untuk menunjukkan kedekatan, keakraban, kehangatan begitu, bukan karena yang bersangkutan itu ingin menyatakan cinta. Beda misalnya kalau love itu saya ucapkan terhadap pasangan saya misalnya, maka maknanya menjadi sangat berbeda. Nah, sekali lagi penggunaan dua kata yang sama, love, itu membutuhkan observasi yang berbeda untuk memahami tadi konsep web of meaning atau thick description yang digagas oleh Clifford Geertz. Nah, buku ini teman-teman sekalian cukup menarik buat saya, karena tadi selain membahas selain punya ikatan dekat dengan UGM di masa lalu yang ternyata tidak banyak orang yang tahu, buku beliau ini menceritakan tentang Indonesia di tahun-tahun 50-an. Sebagai contoh, salah satu hipotesis atau gagasan yang beliau ingin utarakan adalah bahwa tadi kalau kita ingin mempelajari tentang sesuatu untuk mendapatkan thick description, you don't study a village, tapi you study in a village. Jadi kita harus melakukan immerse atau nyebur ke dalam sebuah kultur, sebuah desa, kemudian ikut menjalani kehidupan di sana, baru kita bisa mendapatkan pemahaman tentang kohesivitas kultur yang ada di tempat tersebut atau di desa tersebut. Nah, yang menarik di situ beliau menceritakan tentang konsep sabung ayam atau mengadu ayam di Bali. Jadi pada tahun 1953 beliau belajar bahasa Jawa di UGM, terus kemudian tahun 1958 Clifford Geertz dan istrinya jalan-jalan ke Bali. Lalu beliau datang ke sebuah desa yang cukup pelosok, cukup terpencil. Di desa itu dihuni oleh sekitar 500 penduduk saja. Kemudian masa itu ya 1958 kan Indonesia baru saja merdeka, baru saja membangun republik dan seterusnya. Tapi sudah ada kesamaan nilai-nilai. Salah satunya adalah bahwa sebetulnya tradisi sabung ayam itu adalah tradisi yang dianggap kemunduran, tradisi yang dianggap primitif dan bahkan disebut sebagai sesuatu yang ilegal. Tapi yang menarik, masyarakat Bali di sana di masa itu tetap nekat melakukan itu. Jadi seringkali mereka melakukan adu ayam atau sabung ayam
walaupun sering ada razia, walaupun sering ada penangkapan, walaupun kadang-kadang dikejar oleh polisi dan lain aparat dan lain sebagainya. Nah, Clifford Geertz dan istrinya itu melihat atau mengikuti pertandingan ini di semacam alun-alun desa gitu ya, di lapangan yang cukup luas di desa tersebut, kemudian memperoleh semacam atau bisa merumuskan prinsip-prinsip antropologi di sana. Salah satunya adalah when in Rome, do what Romans do, kan kebanyakan mengatakan begitu, tapi kalau Clifford Geertz mengatakan when in Rome, run from the authorities with everyone else. Jadi ketika ada di sana, terus kemudian ketika terjadi razia atau penggerebekan atau ada patroli dari aparat dan lain sebagainya, bubar semua kan, itu pertandingan sabung ayam itu. Nah, Clifford Geertz dan istrinya ikut kabur bersama, ikut bubar, ikut lari bersama penduduk di sana. Walaupun sebetulnya mereka berdua tidak punya alasan untuk itu, kan mereka turis ya, kemudian mereka bukan penduduk setempat dan tidak punya keterlibatan dengan sabung ayam tadi, tapi beliau ikut melakukan itu, ikut menjalani, terus ikut pura-pura kabur seolah-olah menjadi bagian dari masyarakat itu. Nah, yang menarik ternyata setelah itu masyarakat di sana menjadi lebih terbuka terhadap Geertz dan istrinya. Jadi kalau sebelumnya mereka diperlakukan sebagai orang asing, sebagai orang yang dianggap tidak dicuekin begitulah. Tapi setelah mereka ikut terlibat, terus kemudian tadi ikut lari dan lain sebagainya, pandangan masyarakat terhadap mereka berdua itu mulai berubah. Mereka mulai diperlakukan sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut. Nah, Geertz ini mengatakan bahwa ini mirip seperti kalau di Amerika itu ada ballpark, ada lapangan golf, kemudian ada pacuan kuda, ada meja poker dan lain sebagainya. Tapi kalau di Bali itu spesifik sekali adalah arena sabung ayam tadi. Nah, dari sabung ayam itu beliau juga belajar banyak tentang jokes, candaan, juga ungkapan, idiom atau metafora yang terkait dengan apa yang terjadi di sabung ayam tadi. Misalnya masyarakat sana menceritakan bahwa menggunakan istilah dying cocks atau ayam yang sakit-sakitan sebagai untuk menunjukkan orang yang cuek, yang egois, yang menjanjikan sesuatu tetapi kenyataannya tidak demikian, malah cenderung tidak bisa mewujudkan janjinya, terus kemudian sembunyi dan menjadi pengecut. Itu disebutnya sebagai dying cocks. Kemudian banyak hal yang dibicarakan di masyarakat tersebut selalu referensinya kembali ke pertandingan sabung ayam tadi. Kemudian topik-topik yang dibicarakan juga pasti tidak jauh-jauh dari sabung ayam. Misalnya kalau menurut beliau itu percakapan tentang makanan apa atau diet apa yang paling pas untuk ayam jagoannya, itu hampir pasti menjadi semacam percakapan yang sangat mendominasi masyarakat di Bali itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik karena sebetulnya di satu sisi ini hal yang tidak baik, hal yang buruk bahkan, tapi di sisi lain ternyata ada aspek positifnya atau ada sisi terangnya begitu. Jadi mirip seperti yin and yang, mirip seperti order and chaos begitu. Nah, salah satunya misalnya di sabung ayam ini ternyata menjadi semacam representasi tentang konflik atau masalah yang muncul di masyarakat tersebut. Jadi kalau ada persoalan, ada sengketa atau ada konflik yang tidak bisa dipecahkan, maka cara menyelesaikannya adalah dengan sabung ayam. Jadi dari proses sabung ayam ini ada semacam membuat sesuatu menjadi lebih konkret. Konflik
atau sengketa atau benturan yang sifatnya abstrak yang tidak terlihat itu menjadi sesuatu yang jauh lebih konkret. Kemudian bisa diselesaikan di tempat sabung ayam itu, dan kemudian bisa menjadi sesuatu yang lebih real. Nah, di dalamnya ada semacam walaupun itu dianggap sebagai sesuatu yang ilegal, sesuatu yang buruk, tapi di pertandingan itu ada semacam kode etik, ada semacam etika, ada semacam kehormatan, ada semacam respect atau status yang diakui di sana. Nah, yang menariknya juga adalah bahwa selain yang bersangkutan, misalnya saya dengan Anda bersengketa, terus kemudian kita memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cara sabung ayam. Ternyata ada semacam dalam tanda kutip penumpang yang ikut di sana. Misalnya saya dari kelompok A, Anda dari kelompok B, maka teman-teman satu kelompok saya akan menjadi pendukung saya. Teman-teman atau tetangga yang menjadi kelompok Anda ikut menjadi pendukung Anda. Kemudian tidak hanya itu, teman-teman saya, kelompok saya akan memberikan taruhan atau bertaruh begitu. Teman-teman Anda juga akan bertaruh, dan itu akan membuat sabung ayam ini yang awalnya hanya 2 orang saja menjadi sebuah pertandingan atau pertarungan yang lebih besar. Dan tentu saja kalau konfliknya besar, maka taruhannya juga akan menjadi jauh lebih besar. Tapi yang menarik sekali lagi, ini walaupun ini adalah sesuatu yang dianggap sebagai primitif, ilegal, dan lain sebagainya, tetapi mereka memiliki semacam kode etik, kehormatan, etika, honor, penghargaan, dan lain sebagainya. Jadi setelah pertarungan selesai, ya sudah selesai. Kita menghargai siapa yang menang, siapa yang kalah, kemudian masalah dianggap sudah selesai dan tidak diperpanjang lagi. Dan ini ternyata menarik ya, dalam artian bisa digunakan dalam tanda kutip untuk memecahkan cukup banyak masalah begitu di sana. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan, kalau konflik itu semakin besar, maka kecenderungannya pertaruhannya juga akan semakin besar. Kemudian kalau yang bersangkutan itu menduduki status sosial atau hierarki atau yang dituakan misalnya, maka taruhannya juga akan menjadi lebih besar begitu. Ini juga menarik karena tadi semakin besar taruhannya, maka itu merefleksikan betapa pentingnya masalah yang harus diselesaikan, walaupun penyelesaian masalahnya tidak dengan musyawarah atau dialog, melainkan dengan sabung ayam. Ini membuat tadi masalah yang sebelumnya abstrak menjadi lebih tangible, menjadi lebih real, menjadi lebih konkret dan lebih visible, lebih kelihatan. Nah, di konteks masyarakat Bali ini, Clifford Geertz menyebut istilah meta sosial commentary. Jadi walaupun masyarakatnya itu relatif adem ayem, tenang, damai, tentram, dan lain sebagainya, tetapi ada semacam konflik atau ada semacam ledakan-ledakan yang nantinya akan diselesaikan dengan cara sabung ayam tadi. Sabung ayam tadi di konteks ini adalah bagian dari web of meaning tadi, jaring-jaring yang mengikat manusia yang ada di dalamnya. Dan menurut Clifford Geertz, culture is not a power, jadi kultur itu bukan semata-mata hanya kekuatan saja, something to which social events, behaviors, institution, or processes can be casually attributed. It is a context, something within which they can be intelligibly, that is thickly described. Jadi tidak semata-mata kejadian, perilaku, institusi, dan proses-proses yang membentuk kultur, tetapi ada semacam thick description tadi, penafsiran atau penjelasan yang lebih mendalam tentang sebuah budaya.
Jadi analisis budaya itu kalau menurut Geertz bukan semacam sains atau eksperimen yang mencari sebuah kaidah, tetapi sebuah sains yang sifatnya interpretatif, yang sifatnya mencari makna atau mencari signifikansi. Nah, menggunakan konteks kultur masyarakat Bali ini, maka kita bisa mendapatkan gambaran bahwa pertaruhan yang dilakukan oleh masyarakat Bali itu berbeda dengan pertaruhan yang dilakukan misalnya kalau Anda berjudi di Las Vegas atau di Genting Island misalnya. Karena mereka melakukan perjudian itu dalam tanda kutip hanya gambling saja, atau mungkin hanya semacam selingan, atau hanya semacam hiburan atau entertainment saja, dan tidak ada hubungannya dengan politik atau pekerjaan. Sementara kalau di masyarakat Bali tidak semacam itu. Ini bukan soal hiburan, ini bukan soal gambling, cari duit, atau bertaruh untuk melakukan semacam spekulasi, tetapi ada unsur kulturnya, ada unsur politiknya, ada unsur bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita melakukan rekonsiliasi, kemudian di dalamnya ada masalah honor, etika, pride, kebanggaan, kemudian harga diri, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak memahami web atau jejaring yang menjerat manusia tadi, sulit bagi kita untuk mendapatkan gambaran sampai sedalam tersebut. Nah, hal ini juga yang relevansinya dengan Ibnu Khaldun tentang sosiologi itu melekat di sini, bahwa kita juga tidak bisa melihat kalau di konteksnya Ibnu Khaldun kan lebih membahas tentang sejarah, kita tidak bisa melihat hanya narasinya, ceritanya, dan lain sebagainya, tetapi kita harus masuk lebih dalam ke sejarah itu. Nah, di Clifford Geertz juga demikian, ada kemiripan konsep atau perspektif bahwa dengan melihat atau berangkat dari paling dasar, kemudian dengan benar-benar memperhatikan secara seksama, maka dari situlah kita bisa mendapatkan meaning yang sungguh-sungguh. Kalau antropolog dari Inggris, Irlandia, Timothy Ingold, beliau mengatakan bahwa anthropology is philosophy with the people in. Jadi ada antropologi itu adalah filsafat, tetapi yang melibatkan manusia di dalamnya. Dan oleh karena itu sulit bagi kita untuk mencari semacam karakteristik yang universal, karena manusia itu berbeda-beda, manusia itu punya idiosinkrasi masing-masing, dan ada semacam perbedaan antara background dan foreground. Ada yang menjadi center, ada yang menjadi outlier begitu, dan itu yang membuat sulit bagi kita untuk mencari tadi supreme theories atau universal theory tentang kultur. Kemudian perspektif ini atau cara pandang ini yang kemudian menginspirasi banyak antropolog selanjutnya di dalam melakukan analisis tentang sejarah, tentang kultur, tentang disiplin ilmu yang lain, karena memungkinkan kita untuk semacam melakukan dalam tanda kutip travel atau perjalanan ke waktu yang berbeda, ke tempat yang berbeda, tetapi tetap bisa mendapatkan gambaran yang menyeluruh atau gagasan atau hasil yang surprising, yang mengejutkan dan enlightening, yang memberikan pencerahan begitu. Dan ini juga bisa membantu kita untuk melihat sesuatu yang terlihat banal. Banal itu boring atau biasa saja, atau terlihat obvious begitu. Kan di kehidupan sehari-hari itu biasanya sering dilihat sebagai sesuatu yang banal, yang ya sudahlah dilakukan begitu saja. Tetapi dengan menggunakan perspektif thick description ini, kita bisa melihat semacam sesuatu yang lebih dalam lagi, mendapatkan meaning yang lebih dalam lagi, karena sekali lagi
tidak ada teori yang universal yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan sebuah kultur, karena setiap kultur itu berbeda-beda dan di dalamnya ada meaning, ada politics, ada culture, ada nilai, ada apapun itu yang melekat di setiap umat manusia. Itu adalah cerita tentang sabung ayam yang ada di Bali. Tapi selain itu, di buku ini, di buku The Interpretation of Culture ini, Clifford Geertz juga bercerita banyak tentang masyarakat Jawa, dan ini yang juga cukup menarik perhatian saya. Karena di Indonesia ini sekitar 95 juta penduduk, mungkin hampir 100 juta penduduk itu adalah orang Jawa, atau sekitar 40-45% mungkin ya dari total populasi penduduk Indonesia itu adalah orang Jawa. Nanti mungkin perlu dicek kembali, tapi kurang lebih gambarannya semacam itu. Di buku ini beliau juga menceritakan tentang masyarakat Jawa secara lebih spesifik ya. Jadi beliau melakukan perjalanan tadi setelah belajar tentang bahasa Jawa. Sebelum ke Bali, beliau ke sebuah kota bernama Mojokuto di Jawa Timur. Mojokuto ini anonim, kita tidak tahu nama aslinya apa. Mungkin Mojokerto, mungkin kota yang lain, kita tidak tahu. Beliau tidak menceritakan secara gamblang. Tetapi di kota itu, di Mojokuto itu, beliau mengatakan ada semacam trikotomi budaya dan agama di Pulau Jawa. Beliau membagi ke dalam 3 level. Yang pertama adalah kaum abangan. Ini biasanya tinggal di pedesaan, tidak terlalu paham atau menjalani agama secara benar-benar serius begitu ya, kaum abangan ini. Kemudian di lapis kedua itu ada kaum priai. Ini adalah orang-orang yang menduduki pemerintahan, misalnya jadi bupati, menjadi lurah, menjadi carik, dan lain sebagainya. Ini orang yang cukup terhormat biasanya. Dari dulu sampai sekarang, mereka yang menduduki jabatan semacam ini dianggap masyarakat yang terhormat. Mungkin itu yang masih melekat sampai sekarang. Kemudian yang ketiga adalah kaum santri. Ini biasanya mereka yang santri ini dari pesantren, belajar agama, pemahaman agamanya lebih mendalam. Kemudian mereka biasanya beraktivitas di sektor perdagangan, di pasar dan lain sebagainya. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, khususnya yang priayi ya, yang priayi itu, yang di pemerintahan itu ada karakter-karakter yang unik. Misalnya yang pertama, mereka biasanya cenderung andap asor atau merendahkan diri kepada atasan. Kemudian dalam pilihan linguistik, dalam pilihan kata-kata, mereka juga menggunakan, kalau di bahasa Jawa itu kan ada kromo, bahasa kromo dan bahasa ngoko. Bahasa kromo itu juga ada bahasa yang lebih tinggi, kromo inggil gitu ya, untuk orang-orang yang dianggap lebih tinggi statusnya daripada status kita. Bahasa itu yang biasanya nanti digunakan ketika berkomunikasi dengan atasan. Kemudian kaum priayi ini juga punya konsep ketidaklangsungan bahasa, karena tadi cenderung andap asor, merendahkan diri, maka sering menggunakan sanepo atau istilah. Misalnya ingin membidik ke utara, padahal sebetulnya mau menembak ke selatan. Nah, erat juga dengan ini, mereka juga punya sifat etok-etok atau berpura-pura, karena yang lebih penting adalah menjaga hubungan dan harmoni. Lalu kaum priayi itu juga dituntut untuk punya semacam kendali diri, jadi tidak boleh menunjukkan emosinya secara berlebihan, karena mereka adalah, mungkin karena dianggap sebagai wakil pemerintahan, kemudian harus punya wibawa di hadapan masyarakatnya, di hadapan rakyatnya, maka mereka tidak boleh menunjukkan emosi yang meledak-ledak misalnya, atau terlalu melankolis dan lain sebagainya. Nah, menurut Clifford Geertz, secara umum masyarakat Jawa ini melihat yang namanya
yang namanya ada istilah namanya menerima takdir. Jadi menurut beliau ada semacam doktrin atau pemahaman bahwa takdir atau kelas atau hierarki atau gender, jenis kelamin atau apapun itu, kejadian apapun itu adalah harus dilihat sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Istilahnya nerimo, pasrah begitu ya. Kenapa begitu? Karena di masyarakat Jawa bagi Clifford Geertz itu yang penting adalah harmoni. Jadi pokoknya nggak usah ribut lah. Pokoknya kita semua adem ayem, damai, tenang dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang dianggap penting. Tapi konsekuensinya membuat masyarakat itu cenderung untuk menyembunyikan atau menyangkal pemikiran dan identitasnya sendiri. Karena yang penting adalah harmoni. Jadi Anda nggak boleh terlalu kaya, Anda nggak boleh terlalu terlihat berbeda, Anda tidak boleh terlalu jauh dibandingkan masyarakat yang ada di sekitarnya dan seterusnya. Ini juga relevan dengan misalnya dulu Pak Jokowi, presiden kita mengatakan bahwa lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo ndisii, lamun siro pinter ojo minteri. Jadi walaupun Anda sakti atau kuat ya jangan membunuh, walaupun Anda lebih cepat, lebih baik ya jangan mendahului, dan walaupun Anda lebih pintar, lebih jago ya jangan membodohi yang lain. Itu relevan dengan konsep tadi, harmoni. Kemudian ini juga mirip seperti yang dulu Pak Harto, presiden kita sebelumnya, mengatakan ojo dumeh, ojo kagetan, dan ojo gumun. Jadi tidak boleh dumeh itu mentang-mentang, kemudian tidak boleh kagetan, mudah terkejut, dan tidak boleh gumun. Gumun itu merasa takjub, heran dan lain sebagainya. Jadi harusnya ya wajar-wajar saja, karena sekali lagi kalau di dalam masyarakat Jawa itu yang penting adalah harmoni. Nah, di penelitian Clifford Geertz tadi akhirnya membawa beliau bisa mendapatkan gelar doktor tahun 56 di Universitas Harvard. Selain di Jawa dan Bali, beliau juga melanjutkan perjalanannya ke Maroko, terutama melihat kaum masyarakat Islam di sana. Jadi menurut beliau kalau Muslim di Indonesia itu pengalaman dengan Tuhannya itu relatif intensitasnya kecil, tapi tingkat religiusitasnya jauh lebih luas. Jadi kelihatan di berbagai hal itu nampak peran Tuhan, peran agama itu kelihatan jelas sekali di berbagai aspek kehidupan Muslim Indonesia. Di Maroko, menurut beliau perjumpaan dengan Tuhan itu dianggap sebagai pengalaman yang intens, tapi perilaku keseharian mereka tidak terlalu mencerminkan religiusitas. Berkebalikan dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu kan sering sekali melakukan pengajian, peringatan ini, peringatan itu, terus kemudian nanti ada acara ini, ada acara itu, dan lain sebagainya, untuk menunjukkan tingkat religiusitas yang lebih luas. Lalu di buku ini sekali lagi ada banyak cerita-cerita menarik tentang kultur yang ada di tidak hanya walaupun sebagian besar di Indonesia, tapi beliau juga membandingkan dengan tadi di Maroko, terus kemudian ada beberapa cerita di konteks lain yang berbeda. Tapi sekali lagi ini menjadi salah satu buku yang menarik karena tadi yang pertama yang sudah saya sampaikan adalah beliau mengusulkan atau menggagas konsep thick description, bahwa analisis budaya itu nggak sekedar
eksperimental, mencari kaidah saja, tapi lebih bersifat interpretatif. Kita berusaha untuk mencari makna, mencari signifikansi, karena manusia itu adalah seperti binatang yang terperangkap oleh budayanya sendiri. Mirip seperti yang disampaikan oleh Weber. Kalau Weber itu mengatakan manusia adalah seekor binatang yang bergantung dalam jaringan-jaringan makna yang ditenunnya sendiri. Tapi mungkin walaupun kita terjebak dalam jejaring-jejaring tersebut, mungkin bisa terjadi semacam evolusi pemikiran atau evolusi kultural apabila kita mendapatkan pengaruh dari luar, misalnya dengan sekolah, kemudian dengan migrasi, pergi ke daerah atau negara bahkan yang berbeda, sehingga kita terekspos dengan kultur yang berbeda dan seterusnya. Mungkin dengan globalisasi, dengan teknologi dan lain sebagainya, mungkin bisa membuat manusia itu menjalani atau mengalami kultur yang berbeda. Tapi yang jelas buku ini cukup menarik dan cukup layak untuk dibaca gitu. Kalau Anda punya waktu yang cukup senggang, beliau menceritakan cukup banyak tentang budaya Jawa, tentang Bali. Kita bisa mendapatkan gambaran yang menarik ya tentang masyarakat Indonesia di masa itu, dan barangkali nanti bisa membuat kita lebih mengapresiasi, membuat kita lebih menghargai kultur kita sendiri, bangsa kita sendiri dengan lebih baik gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Clifford Geertz dan The Interpretation of Culture. Buku yang menarik, terbagi dalam beberapa chapter section yang cukup banyak. Tidak terlalu tebal, bahasanya juga tidak terlalu sulit untuk dipahami, dan sangat direkomendasikan untuk dibaca. Mungkin itu saja dari saya untuk pembahasan kali ini. Semoga ada hal-hal yang bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.